Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia serta seluruh pihak yang hadir dalam persidangan hari ini. Perkenankan saya, Rifadli Panji Pratama, selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan uraian dan penjelasan terkait perkara Wan Prestasi atas perjanjian jual beli tanah yang menjadi objek sengketa. Majelis Hakim yang mulia, izinkan saya menguraikan kembali pokok perkara agar seluruh proses dapat dilihat secara runtut dan utuh. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yaitu uang muka sejumlah 300 juta rupiah dibayarkan saat penandatanganan perjanjian. Yang kedua, sisa pembayaran yaitu 700 juta rupiah wajib dilunasi paling lambat 3 bulan setelahnya. Bahwa sesuai kesepakatan tersebut, setelah pelunasan, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama tergugat. Namun kenyataannya, setelah 6 bulan berlalu, hingga bulan Juli 2023, tergugat tidak juga melunasi pembayaran. Bahkan setelah dikirim 2 kali somasi secara sah, tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. Akibat kondisi tersebut, penggugat mengalami kerugian nyata, baik merupakan kerugian material maupun tertundanya transaksi karena tanah tidak boleh dijual kepada pihak lain selama perjanjian masih berlaku. Majelis Hakim yang mulia, setelah penggugat mengajukan gugatan, tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban, namun terdapat sejumlah yang perlu kami luruskan. Tergugat beralasan bahwa keterlambatan pelunasan terjadi karena pinjaman bank yang belum cair. Kami tegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat menjadi dasar pembenar karena pertama, permohonan kredit ke bank adalah urusan internal tergugat, bukan bagian dari perjanjian. Yang kedua, hal ini tidak termasuk dalam keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana dimaksud pasal 1244 sampai dengan 1245 KUH Perdata. Yang ketiga, tergugat tetap memiliki alternatif lain untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, tergugat menyatakan kerugian sebesar 5 juta rupiah tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, penggugat dapat membuktikan potensi kerugian nyata akibat tertundanya transaksi dan hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Tergugat juga mengajukan eksepsi formil dan material. Namun, baik eksepsi formil maupun material jelas tidak berdasar. Gugatan telah memenuhi seluruh unsur pasal 118 HIR dan secara substantif menyebut uraian peristiwa serta kerugian secara jelas dan terukur. Majelis Hakim yang mulia, menindaklanjuti jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik dan dengan tegas menolak seluruh dalil tergugat yang tidak diakui secara tegas dalam surat gugatan. Bahwa penggugat tetap berpegang pada asas Pacta sunt servanda sebagaimana pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, bahwa tergugat telah lalai secara hukum karena tidak memenuhi kewajiban meski sudah diberi 2 kali somasi berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata. Kelalaian terjadi setelah somasi sah dilakukan. Bahwa alasan tergugat mengenai proses bank bukan alasan hukum yang dapat membebaskannya dari tanggung jawabnya. Dengan demikian, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil jawaban tergugat dan melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian. Majelis hakim yang mulia, pada tahap pembuktian, penggugat telah menyerahkan dokumen-dokumen yang sah yang telah disampaikan dalam persidangan, yaitu 1. Perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 sebagai bukti adanya hubungan hukum. Yang kedua, bukti transfer uang muka sejumlah 300 juta rupiah yang membuktikan bahwa penggugat telah memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, dua surat somasi yang dikirimkan dan diterima oleh tergugat membuktikan telah terjadi kelalaian. Dan selanjutnya, perhitungan kerugian senilai 50 juta rupiah membuktikan dampak nyata akibat uang prestasi tersebut. Semua bukti ini menunjukkan secara jelas bahwa tergugat telah menandatangani perjanjian, tergugat telah menerima kewajiban pembayaran, tergugat telah lalai melaksanakan perjanjian, dan tergugat telah memberikan kerugian nyata yang dialami oleh penggugat. Dengan demikian, unsur wan prestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata telah terpenuhi, yaitu 1. Adanya perjanjian sah. 2. Adanya kewajiban yang tidak dipenuhi. Ketiga, debitur telah diberikan peringatan. Keempat, timbulnya kerugian. Nah, berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis Hakim yang mulia, kami memohon agar perkara ini diputus dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah. Yang keempat, menghukum tergugat membayar kerugian material sebanyak 50 juta rupiah. Dan yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Akhir kata, kami berharap majelis hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kepastian hukum. Wassalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.